Kuringge lan ide pandita istri. Yang kami muliakan para rohaniawan, yang terhormat Bapak Gubernur Lampung. Terima kasih atas kehadiran Bapak. Boleh tepuk tangan untuk Pak Gubernur. Yang kami hormati Ibu Wali Kota, dalam hal ini diwakili oleh Kesra. Yang kami hormati Ketua Walaka, Bapak Terpasa. Yang kami hormati anggota DPR RI Komisi 4, banggaan kita. Yang kami hormati ketua-ketua organisasi, hadir bersama kita Pak Gub, ada Prajaniti, ini kelompok politiknya umat Hindu. Kemudian ada Wanita Hindu Dharma Indonesia, organisasi wanitanya. Ada PSN, ini kelompok rohaniawannya. Kemudian ada pemudanya, ini Pradah, ini tukang dobraknya Pak Gub. Kemudian ada KMHDI, organisasi di tingkat kemahasiswaan. Ini hadir juga bersama-sama kita seluruh ketua-ketua organisasi Parisada Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Ditambah juga hadir bersama kita anggota DPR Provinsi Pak Gatot Romeo, juga anggota DPRD Kabupaten Kota seprovinsi Lampung. Begitu juga hadir bersama kita Pak Gub, para tokoh-tokoh umat seprovinsi Lampung, juga para tokoh-tokoh wanita dan tokoh pemuda. Ini hari ini cukup lengkap yang hadir karena mendengar informasi bahwa Pak Gubernur akan hadir. Luar biasa. Dapat kami laporkan Pak Gubernur bahwa pura ini digagasnya tahun 71 sebetulnya Pak Gubernur, oleh kelompok umat Hindu yang ada di Bandar Lampung. Tapi karena keterbatasan umat Hindu yang ada di Provinsi Lampung atau di Kota Bandar Lampung, maka peletakan batu pertamanya baru bisa dilakukan di tahun 75. Terus berjalan, ini menjadi pura tingkat Kota Bandar Lampung. Kemudian atas keputusan Musda Parisada Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung tahun 81, maka status pura ini ditingkatkan menjadi pura tingkat provinsi. Atau di dalam istilah kami disebut dengan Pura Jagat Nata atau Kayangan Jagat, dengan nama Kayangan Jagat Kerti Buana. Semenjak tahun 81 itu, maka secara keseluruhan tanggung jawab operasional pura ini menjadi tanggung jawab seluruh umat Provinsi Lampung yang diwakili oleh organisasi-organisasi Hindu yang ada di Provinsi Lampung. Mekanisme yang kami terapkan adalah bahwa setiap upacara keagamaan Puja Wali seperti ini, maka panitianya ini digilir Pak Gub. Jadi masing-masing kabupaten kota ini akan mendapatkan giliran sebagai panitia atau kami sebut dengan pengarep karyonya. Untuk Puja Wali ke-80 ini istimewa Pak Gub, karena panitia intinya adalah komunitas umat Hindu etnis Jawa dari Pringsewu, Pesawaran, dan Tanggamus. Ini basis umat Hindu Jawa. Tadi Pak Gub menanyakan kepada saya berapa sih jumlah umat Hindu di Provinsi Lampung ini sebetulnya. Kalau berdasarkan data Kemenak tahun 2005, maka jumlah umat Hindu di Provinsi Lampung ini ada 1,1 juta Pak Gub. Tetapi data kami di masing-masing desa adat ini yang mendekati benar, katakanlah seperti itu ada sekitar 700 sampai 800 ribu jiwa. Kelemahannya adalah sekaligus pesan ini kepada saudara-saudara. Kalau ada sensus penduduk, tinggal dulu di rumah, jangan tinggal di kebun. Jadi sehingga menyusut terus jumlah umat kita. Padahal data di masing-masing desa adat ini melebihi data yang ada di BPS. Kemudian Pak Gubernur, selanjutnya saya juga menyampaikan atas nama umat Hindu seprovinsi Lampung, menyampaikan ucapan terima kasih yang tidak terhingga. Pak Gubernur beberapa waktu yang lalu sudah memberikan bantuan melalui Dinas Pemukiman, yaitu berupa pagar keliling
yang di parkiran itu Pak Gub, termasuk pavingnya. Ini bantuan Pak Gubernur ini melalui Dinas Pemukiman. Sebagai informasi Pak Gub, kondisi ini karena dibangunnya di tahun 75, bangunan utama ini yang kami sebut dengan Padmasana ini sudah goyah. Maka atas kesepakatan seluruh umat Hindu yang di Provinsi Lampung, ya sudah, kita coba memberdayakan sumber daya yang kita miliki. Maka kami sepakat iuran per kakak 30.000 Pak Gub. Terkumpul waktu itu dana sekitar 1,7 miliar, selesailah bangunan ini. Kalau kita melihat kondisi ini, kami sudah sangat bersyukur. Uranya sudah rapi, sudah bersih, ini sudah dipaving, sudah di batu alam. Tadinya agak miring jadi kita duduk posisinya agak miring Pak Gub. Sekarang atas kerjasama seluruh umat Hindu di Provinsi Lampung, maka kami anggap sudah layak. Kelayakan ini, kalau kami ngobrol dengan para tokoh, tidak berarti apa-apa kalah dengan aura kedatangan Pak Gubernur. Luar biasa. Untuk itu Pak Gubernur, maka seluas-luasnya kami mohon arahan, bimbingan Pak Gubernur pada saatnya nanti sebagai bekal kami melaksanakan upacara Puja Wali ke-80 ini yang terdiri dari sesi-sesi upacara Pak Gub. Tempatnya tidak luas, tetapi umat yang hadir setiap upacara itu tidak kurang dari 50.000 Pak Gub. Sehingga persembahyangan dilakukan secara bertahap, trip-tripan. Kami targetkan jam 12 malam nanti sesi persembahyangan akan berakhir. Dilanjutkan dengan upacara-upacara ritual lainnya untuk sebagai penutup pelaksanaan Puja Wali ke-80. Demikian barangkali Pak Gubernur laporan yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami mohon arahan bimbingan Pak Gub sehingga pelaksanaan acara hari ini dapat kami lakukan dengan baik. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Nabi pun. Ya pun. Yang saya hormati, yang mulia para pandita dan rohaniawan Hindu, yang saya hormati Wali Kota, anggota DPR RI, Komisi 4, Dr. Hewan I. Ketut Suwedra, MM, Wali Kota Bandar Lampung atau yang mewakili, yang saya hormati anggota DPRD Provinsi Lampung, Komisi 5 Bapak Ketut Romeo, ini Pak Ketut beberapa bulan yang lalu datang ketemu saya, Pak Gubernur, saya boleh buat pasang sumber bor nggak buat di sini? Boleh, Insya Allah awal tahun kita pasang Pak Ketut. Karena dia informasikan masih kurang air, benar ya Pak? Ketua Walaka atau Penasihat PHDI Provinsi Lampung, Bapak Insinyur Ketut Pasek MBA. Ketua PHDI Provinsi Lampung, Dr. I. Nyoman Setiawan SE MM. Ketua Wanita Hindu Dharma Indonesia Provinsi Lampung, Ibu Ratna Pasek. Ketua Prajaniti Provinsi Lampung, Bapak Nengah Ariyata SE MH, penasihat politik ya. Ketua Paredah Provinsi Lampung, Bapak Gede Hendra Juliana, Peradah. Itu juga dulu Peradah. Gede mana Gede? Gede juga Peradah.
Ketua Pinandita Sanggeraha Nusantara Provinsi Lampung Bapak Ida Bagus Putu Mambal, Ketua PD KMHDI Lampung Bapak Nengah Chandra Irawan, Ketua Sarati Banten Indonesia Provinsi Lampung Ibu Agung, para Ketua PHDI Kabupaten Kota seprovinsi Lampung yang hadir di siang hari yang cerah ini, dan juga yang saya banggakan, yang saya hormatkan, yang saya hormati para tokoh dan umat Hindu seprovinsi Lampung yang hadir di hari ini. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Anugerahnya lah kita dapat berkumpul di tempat yang suci ini, Pura Kayangan Jagat Kertibuana, pura yang merupakan pusat ibadah umat Hindu seprovinsi Lampung, dan juga yang hari ini kita peringati puja walinya yang ke-80 bersamaan dengan perayaan suci Kuningan dan Galungan. Saya juga sebelumnya meminta maaf, saya ada 2 undangan kemarin. Semenjak saya dilantik, Pak Nyoman mengundang saya acara Kuningan sekali ya, Galungan. Saya belum sempat hadir karena kesibukan. Maka ketika Pak Nyoman ada, wah saya kualat kalau nggak bisa hadir. Saya hadir. Karena sudah komitmen saya kepada rekan-rekan umat sedharma, ketika saya memimpin, ya, saya akan bersama umat sedharma. Apapun yang akan kami lakukan, kita akan berjalan beriringan berbalik. Tidak ada lagi umat sedharma yang ditinggalkan, yang tidak dilibatkan dalam proses pembangunan ini. Jujur, Bapak Ibu sekalian, kemarin saya pilkada, saya keliling ke kampung-kampung, kampung-kampung Bali ya. Saya melihat banyak sekali, ya bukan memprovokasi ya, tapi mohon maaf ya, ada perbedaan pembangunan. Memang jalannya rusak, tapi kayaknya di kampung Bali jalannya lebih rusak, kira-kira begitu. Bener nggak? Udah terjadi berapa tahun ini saya tanya? Puluhan tahun Pak. Ya, saya sebagai wakil pemerintah hari ini saya mohon maaf ya. Mungkin dengan segala terbatasan, tapi saya merasa bersyukur, saya merasa bangga rekan-rekan umat sedharma bisa bersabar selama ini, bisa tetap bersabar dan tetap mendukung pemerintahan, bahkan ikut membangun kemajuan Provinsi Lampung sampai hari ini juga Bapak Ibu sekalian. Tadi saya tanya berapa data umat Hindu di Provinsi Lampung. Benar, tadi BPS bilang 1,1 juta, tapi ada 800.000. Sebagai bagian dari masyarakat Lampung, yang pertama, umat Hindu di Provinsi Lampung telah banyak sekali melakukan bekerja, ikut membangun Provinsi Lampung dari segala bidang. Ada yang jadi petani, ya, ikut menanam. Ya. Apa yang bisa ditanam, ditanam. Ya. Tentu ekonomi hidup di daerah tersebut. Ya. Bapak-bapak sekarang juga ada, semua sektor usaha ada umat Hindu. Kalau di politik, ya, setiap pilkada ataupun pileg, ya, hampir semua perwakilan umat Hindu ada di Provinsi Lampung. Ini bagi saya, ini adalah semangat dari umat Hindu bahwa mereka ingin ikut membangun Lampung, ingin merasa ini adalah daerah kita sama-sama dan harus punya semangat ingin memajukan Provinsi Lampung ke depan. Maka sebagai pemerintah, kami tentunya tidak ingin ada pembangunan, ada
perhatian pemerintah yang luput, yang termarginalkan dari umat-umat Hindu. Contoh begini Pak Nyoman, saya sekarang lagi mendata, ya, ada berapa anak SMP atau anak SMA yang bisa putus sekolah, ada berapa anak SMA yang tidak bisa melanjutkan. Ini mohon maaf Pak Nyoman, kalau anak orang Islam, anak SMP putus sekolah, dia bisa masuk pondok pesantren. Ya. Tapi kalau umat Hindu, umat Nasrani dan lain-lain, padahal ini adalah tanggung jawab pemerintah juga. Maka Pak Joman, saya izin kita dalam 5 tahun ke depan ini akan fokus dalam bagaimana kita mengembangkan kualitas sumber daya manusia lagi, ya, untuk semua sektor, untuk semua lini. Maka saya punya permintaan kepada PHDI, kepada rekan-rekan umat, bantu saya sama-sama kita tingkatkan kualitas SDM. Tidak boleh lagi anak-anak di umat Hindu yang bisa putus sekolah. Tidak boleh lagi ada umat Hindu yang tidak bisa melanjutkan sekolah. Semua harus pintar-pintar, semua harus sekolah setinggi-tingginya, semua harus bisa bermanfaat buat Provinsi Lampung dan buat umat ke depannya. Maka salah satu yang akan saya tugaskan kepada Pak Nyoman, bagaimana PHDI itu, belum Kadis, PHDI, bagaimana bantu saya, karena bantu saya bagaimana mengembangkan pariwisata di Provinsi Lampung. Ini agak unik pariwisata ini Pak Nyoman, ya. Saya ini, jadi Bapak Ibu sekalian, apa keunggulan Lampung? Apa keunggulan, kelebihan Lampung daripada daerah-daerah lain? Saya dengan akan bangga mengatakan bahwa di sini semua bangsa, semua suku, semua agama ini ada di sini. Dan saya tidak akan pernah menghilangkan, tidak pernah punya niat menghilangkan identitas suku yang ada di sini. Bahkan saya akan perkuat, pertajam, dan pertegas identitas yang ada di sini. Karena Tuhan Yang Maha Esa, Bapak-Ibu sekalian, ya, ciptakan kita berbagai macam suku, berbagai macam, dan juga ciptakan kita dengan berbagai macam kelebihan. Saya ceritanya saya kumpul dengan teman-teman pengusaha. Pak Gubernur, kalau kualitas sumber daya manusia, ini bicara SDM, kalau ke pariwisata, tidak ada yang bisa ngalahin orang-orang Bali. Atau orang-orang Bali yang ada di Lampung, bahkan di pun juga. Pak Gubernur harus bisa mengembangkan potensi pariwisata dengan pendekatan kultural. Kalau saya pikir Bali jauh kan, tapi di sini kita ada 700.000. Saya cek ke rekan-rekan umat Hindu, ternyata banyak sekali di desa-desa kita lulus SMA di sekolahkan pariwisata tapi di luar. Ya begitu ya. Sekolahnya di Bali tapi kerjanya di mana? Maka saya cerita, wah kalau gitu kenapa harus sekolah di luar? Ya, kita akan mendorong penguatan kualitas SDM pariwisata itu. Kita akan dorong sektor pariwisata ini untuk umat-umat Bali yang bisa memimpinnya. Mulai tahun depan saya akan buat SMK pariwisata. Ini juga aneh. Orang kalau buat SMK pariwisata ini di pinggir laut. Tapi di pinggir laut kita yang tinggal orang Banten sama orang Lampung, gak ada yang cocok. Ya saya orang Lampung aja ya. Karena apa? Karena pemerintah ngelihat kalau laut ya wisata berarti. Padahal SMK-nya SDM. Ya. Kita bangun di mana ya gede ya tahun depan? Kalau nggak salah saya akan bangun pertama di Seputih Raman, kalau nggak salah Seputih Raman. Kita bangun SMK pariwisata. Jadi ada dua umat, saya bangun 2 SMK tahun depan, satu di Lampung Tengah, satu di Lampung Timur. Setiap tahun saya akan bangun terus, gitu. Jadi nggak perlu. Saya juga akan minta mendorong agar bagaimana rekan-rekan kita semua banyak petani, ya. Tapi ironisnya nggak banyak mekanik alsintan, bengkel-bengkel alsintan nggak ada, ya. Nggak ada.
industri-industri alsitan kita tentu harus ada bengkel-bengkel alsitan, mesin-mesin teknologi itu harus ada selesai. Gitu. Kita akan lepas dari jalan jelek, tapi untuk jalan provinsi 2027. Tapi permasalahannya ini kan di kampung-kampung kita ini banyak jalan kabupaten. Maka kami punya program bagaimana kami akan membantu kabupaten untuk memperbaiki jalan di desa-desa Bapak Ibu sekalian. Jadi nanti yang di samping saya tiap hari ini Gede namanya, ya. Nanti Gede akan jadi membantu rekan-rekan mana desa-desa yang harus diperbaiki mulai tahun depan. Benar ya? Tapi sebenarnya lagi yang lebih bagus kalau di dekat saya ini adalah Pak Nyomanya langsung. Jadi intinya Pak Nyoma, jadi keunggulan kita adalah berbagai macam suku dengan berbagai macam identitas dengan berbagai macam keunggulan. Maka ini pemerintah harus bisa memanfaatkan bagaimana negara pemerintah saya bagaimana merangkul umat Hindu, orang-orang Bali agar bisa jadi satu tujuan untuk bisa membangun Provinsi Lampung. Bagaimana kita bisa menyiapkan anak-anak muda umat Hindu, ya, bisa menjadi tenaga-tenaga pariwisata yang kuat. Ya. Saya cerita, hari ini Provinsi Lampung menjadi daerah pariwisata domestik tertinggi di luar Jawa Bali. Di luar Jawa Bali. Tahun kemarin ada 18 juta yang datang ke Lampung. Rata-rata bawa duit 1.800.000. Tahun ini bulan Juli kemarin sudah 17 juta. Jadi tahun ini Bapak Ibu sekalian, kita akan ada 28 juta turis domestik datang ke Lampung. Bawa duit masih 1.800.000. Jadi ada 50 triliun masuk ke Lampung. Kalau SDM kita nggak persiapkan, kalau nggak kualitas SDM kita nggak dipersiapkan, maka uang ini akan jadi milik SDM dari luar. Dan dengan segala hormat, nggak banyak kultur yang kuat di bidang pariwisata. Paham ya maksudnya? Ini Bapak Ibu sekalian. Saya berterima kasih Bapak Ibu sekalian. Selama puluhan tahun Bapak Ibu sekalian di sini sudah menjadi bagian, sudah membela Provinsi Lampung, sudah membela masyarakat Provinsi Lampung, sudah menjadi terdepan. Ya. Apapun yang terjadi Bapak Ibu sekalian di Provinsi Lampung, Bapak Ibu sekalian adalah bagian Provinsi Lampung. Dan insya Allah pemerintah dalam 5 tahun ke depan tidak akan pernah meninggalkan sedikit pun umat Hindu dalam pembangunan ke depan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Semoga mudahan. Panganjali. Maju. Anjali. Kita dalam rangkaian puja wali ke-8